Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku, ada satu ayat yang sangat pendek. Jika kita mau mengamalkan ayat itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses, insya Allah. Surat Al-Mu'minun ayat ke-23. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Pendek kan ya? Orang yang beriman menjaga jangan sampai pekerjaannya sia-sia. Subhanallah. Apabila hari-hari kita, waktu-waktu kita, jam, menit, detik tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Seorang ulama besar yang bernama Imam Az-Zuhri, ulama ahlu hadits, jadi setiap mau ke kamar mandi cari dulu anaknya yang laki-laki. Zaman dulu karena belum ada MP3 gitu ya, belum ada gadget gitu. Nak, sini ya nak, tolong bacakan kitab ini yang keras. Ayah mau ke kamar mandi, takut kehilangan waktu, supaya sambil mandi sambil mendengarkan. Coba, luar biasa itu ya. Saking tidak mau kehilangan waktu walau 1 detik. Ke kamar mandi saja takut kehilangan waktu. Seorang ulama Indonesia yang sangat terkenal, kalau kita dengar pasti tahu, yaitu Agus Salim. Beliau ini terbiasa mencatat berbagai persoalan bangsa yang ketika di persidangan belum selesai dibicarakan karena belum ada kesepakatan. Beliau merumuskan, melis daftar-daftar persoalan itu, kemudian subhanallah ketika ke kamar mandi dibawa. Ketika nongkrong di WC, dibawa persoalan itu di kepalanya, difikirkan untuk mencari solusi, dan subhanallah seringkali solusi itu didapat dari kamar mandi, kemudian dibawa dalam persidangan. Di kamar mandi saja punya inspirasi gitu loh, apalagi kontemplasinya, subhanallah. Kalau kita lihat para penduduk negara-negara maju, mereka menjadikan waktu itu sudah sedemikian pentingnya sehingga mereka nggak mau kecurian waktu. Misalnya buat mereka itu tali sepatu saja sudah si pencuri waktu disebut ya. Jarang yang mau pakai tali sepatunya, karena pikiran mereka kalaupun cuma 1 menit kali seumur hidup, kali seluruh penduduk negaranya, berapa rugi waktu hanya untuk ngiket tali sepatu. Atau berhenti di lampu merah, harus ada yang dibaca atau disetel atau apa supaya waktunya tidak hilang. Atau ketika lagi antri di kasir supermarket, tangannya ngedorong gerobak dan ngedorong itunya ya, roda itu barang, tangan kirinya pegang buku. Saya pun sering ke toilet mereka ya, katakanlah di Jepang, selalu saja di samping kiri itu tongkrongannya itu ada rak buku. Rupanya mereka biasa ya sambil nongkrong baca buku. Ya Allah, luar biasa. Nah, jadi kalau mereka negara-negara maju penduduknya begitu sadar betapa pentingnya waktu, apalagi kita umat Islam yang ayat pertamanya Iqra, baca. Kemudian Allah bersumpah berkali-kali demi waktu, wal asri, wad duha, wal laili, wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu asar, demi waktu. Coba Allahnya bersumpah demi waktu, itu mengingatkan kita betapa waktu itu sangat penting. Nah, karena itulah mari sama-sama kita jangan menyia-nyiakan waktu gitu ya. Ada batasan-batasan barangkali ya. Kira-kira amalan apa atau kategori apa yang disebut tidak sia-sia itu? Pekerjaan yang bagaimana yang disebut tidak sia-sia? Harus punya batasan yang jelas. Di dalam surat Al-Imran ayat 190-191 minimal ada 3 batasannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Intinya perbuatan kita tidak sia-sia kalau nambah iman, nambah ilmu, nambah income. Apabila waktu kita habis tidak nambah salah satu saja, na'udzubillah, itu namanya sia-sia. Jadi perbuatan kita kalau nggak nambah iman, ya nambah ilmu. Kalau nggak nambah ilmu, ya nambah income, nambah penghasilan.
Kalau diajak siapapun menghabiskan waktu, tidak ada salah satu ini, jangan mau. Kita baca apa, nggak nambah salah satu ini, jangan dibaca. Kita nonton TV, nggak ada salah satunya, jangan ditonton. Kita buka laptop, buka gadget, nggak ada salah satunya, jangan dibuka. Gitu ya. Karena apa? Karena itulah sia-sia apabila perbuatan kita, perkataan kita, waktu kita hari-harinya tidak nambah iman, tidak nambah ilmu, tidak nambah income, itu dikategorikan sia-sia. Jangan sampai kita lakukan kalau mau jadi orang sukses. Jadi kalau seluruh pekerjaan kita tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat, sukses, nggak pakai sekolah pun sukses. Andaikan Anda nggak usah pakai SD sekalipun, tapi hari-hari waktunya itu bermanfaat. Kalau gitu sekolah artinya apa? Sekolah artinya adalah sebuah lingkungan yang memaksa kita, sebuah institusi yang memaksa kita. Dan supaya dipaksa kita bayar, kita kan sayang kalau udah bayar kita nggak mau ikut kan gitu ya. Jadi memaksa kita untuk diarahkan, jangan sampai waktu kebuang-buang, begitu kira-kira. Itu arti sekolah barangkali. Nah, semoga kita menjadi orang yang sadar betul betapa pentingnya waktu untuk kita isi dengan semua kegiatan yang bermanfaat. Kemudian ada satu lagi yang terakhir ini yang harus kita waspadai adalah si pencuri waktu. Kenapa? Karena biasanya orang tidak sadar. Bukannya dia benci atau dia musuhi, si pencuri itu malah bersahabat, malah senang, malah diundang lagi gitu ya. Ketagihan gitu kedatangan pencuri. Kalau pencuri beneran di rumah kita itu kan kita nggak suka, kita lapor atau kita bagaimana caranya kita tangkep begitu ya. Tapi kalau ini si pencuri waktu, banyak orang yang tidak sadar dan senang waktunya dicuri gitu. Karena dengan berbagai macam hiburan, tontonan, permainan, habis matanya dilampiaskan hanya untuk permainan itu. Na'udzubillah. Jadi si pencuri waktu itu masuk ke tubuh kita ini lewat mata kebanyakan. Juga bisa lewat telinga. Ada juga yang bisa lewat lidah. Maksudnya lewat lidah apa? Dia keliling hanya untuk nyobain makanan. Habis waktu jarak, ada dengar di kota anu masakan anu enak, dia kejar hanya untuk nyicipin gitu. Nggak apa-apa sih kalau mau jadi YouTuber barangkali gitu ya. Sampai di Jogja ada sate Pak Ahmad ya di alun-alun. Wah, disamperin yang pakai jersey sepeda itu, bukan pakai bambu ya. Pakai besi nusuknya itu. Disamperin. Nah, itu juga habis waktu gara-gara lidah. Habis waktu gara-gara telinga mendengar bunyi-bunyian musik-musik yang tidak bermanfaat. Dan yang paling banyak habis waktu dari mata. Si pencuri waktu itu masuk melalui mata kita. Makanya Allah bicara tentang mata itu ada 2 ayat berturut-turut. Surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, surat An-Nur ayat 31 untuk perempuan. Dan memang mata inilah punya kekuatan yang luar biasa. Dari mata orang bisa melakukan pekerjaan yang sangat positif, berawal dari mata. Juga dari mata ini pula orang bisa melakukan perbuatan negatif, berawal dari mata juga. Baik yang positif maupun yang negatif juga berawal dari mata. Sebutlah yang positif dulu ya. Orang ke tempat-tempat hiburan, ada Taman Mini, ada Ragunan, ada Ancol, ada Taman Safari dan sebagainya, dengan biaya yang cukup lumayan mahal, nggak akan merasa menyesal hanya untuk melampiaskan kegiatan mata gitu ya, keinginan mata. Nah, itu dalam arti positif lah kita anggap ya. Atau dulu waktu awal HP itu bernama Sony Ericsson, layarnya cuma segini nih. Satu huruf, satu baris maksudnya ya. Begitu Nokia keluar, 4 baris segini, langsung collab tuh namanya Ericsson collab. Terus muncul gadget gitu ya. Dari Nokia ke BlackBerry, terus dari BlackBerry ke gadget. Gadget itu layarnya penuh, bahkan udah nggak ada lagi tombolnya. Tombolnya masuk ke dalam layar. Lama-lama tersingkir juga tuh yang pakai tombol-tombol gitu kan. Semua itu ingin melampiaskan keinginan mata. Dulu TV zaman kami kecil mulai dari 8 in naik 10 in naik 12 in 22 naiknya. 14 in, dari 14 16, dari 16 tiba-tiba ada 18, terus 21, terus sekarang ada yang 150 in, Masya Allah, luar biasa. Lagi-lagi semua itu ingin melampiaskan keinginan mata. Sebaliknya ada orang yang berbuat negatif berawal dari mata. Seorang mahasiswi dinodai misalnya di depan terminal ya di Jawa Barat,
jam 11 malam. Ternyata si pelaku itu baru saja nonton terus nggak kuat, nggak tahan. Ya Allah, luar biasa ya. Seorang anak SD yang masih kelas 3 sudah sangat sering menodai anak-anak gadis cilik. Ternyata anak SD ini sering bergaul dengan teman tidak sebaya usia SMP dan sering diajak nonton nggak baik. Akhirnya terpengaruh dan dia ingin melakukan percobaan seperti yang ditonton dan seterusnya. Nah, jadi baik buruknya perbuatan orang itu sering kali diawali dari mata. Itulah pencuri waktu yang akan membuat kita habis hidup ini tanpa makna, tanpa perbuatan yang bermanfaat. Na'udzubillah. Semoga kita menjadi orang yang pandai mengawasi siapa sebenarnya yang mencuri waktu kita. Jangan sampai waktu kita habis sia-sia. Nah, saya ulangi lagi, satu ayat yang sangat pendek membuat kita sukses. Surat Al-Mu'minun ayat ke-23, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman senantiasa memelihara semua perbuatannya tidak sia-sia. Selamat mencoba, semoga Anda bisa menjadi orang sukses. Sukses bersama Allah, sukses bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.